Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara satu pengajaran firman yang saya berikan judul Lembah Kekelaman, seperti pujian yang barusan kita naikkan. Terambil dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat, saudara ya, tentang tema Daud menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Ya, pelajaran ini soal Yesus sebagai gembala saya berkali-kali ajarkan tahun-tahun kemarin, masa-masa pandemi. Saya sekarang akan sampaikan saudara khusus untuk pelajari pada ayat yang keempat, saudara ya. Mazmur 23 ayat yang keempat ya. Mari saudara seiman yang dikasih Tuhan, sama-sama kita membaca ayat ini dengan roh yang bergelora, menyambut firman dengan hati yang sangat antusias. Saudara siap baca firman, diberkati oleh firman Tuhan? Ayo sama-sama kita baca ya. 2 dan 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mungkin di Mazmur 23 ayat yang keempat, kalau Tuhan kehendaki, saya juga belum tahu seperti apa. Sesi pertama saya bawa tentang lembah kekelamannya hari ini. Tapi kemungkinan besoknya mungkin saudara ya, saya bawa saudara pada gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Melewati lembah kekelaman ada penghiburan. Dari mana? Gada dan tongkatnya Tuhan. Itu kalau Tuhan kehendaki besok saya boleh singkapkan sama saudara. Tapi hari ini kita belajar tentang lembah kekelaman. Saya baca ulang sekali lagi, tolong perhatikan baik-baik. Mazmur 23 ayat 4. Pahami dengan baik pembacaan ayat ini. Dikatakan begini saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saya ulang sekali lagi. Daud berkata kepada setiap kita sharing pengalaman imannya. Dia berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Daud berkata begini, aku tidak takut bahaya. Berarti lembah kekelaman yang sedang dihadapi, dijalani, dilewati oleh Daud, itu ada potensi bahaya. Aku tidak takut bahaya karena Engkau besertaku. Berarti ada potensi bahaya dalam lembah kekelaman. Kenapa ada situasi yang bahaya dalam lembah kekelaman yang dijalani Sikon hari itu oleh Daud? Karena begini saudara ya, saya ingin ajak Anda memperdalam kata lembah kekelaman. Ternyata kata lembah kekelaman disalin dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew, disalin dengan kata salmavet. Salmavet itu artinya adalah kegelapan yang sangat menakutkan. Jadi lembah kekelaman itu ternyata artinya adalah kegelapan yang sangat menakutkan, yang bersifat mengancam, bahkan ada potensi mematikan bahayanya. Saya ulang. Kenapa Daud berkata, aku tidak takut bahaya melewati lembah kekelaman? Berarti ada bahaya melewati lembah kekelaman, ada ancaman di situ. Ternyata lembah kekelaman bahasa Ibrani dikatakan salmavet. Salmavet itu artinya adalah kegelapan yang menakutkan. Jadi bukan cuma sekedar gelap. Karena memang kalau posisi sekarang hari ini, kita pergi tur Holy Land ke Israel, kita mengunjungi tempat yang disebut oleh Daud, sekalipun aku melewati lembah kekelaman, lokasinya itu ada sampai hari ini. Tetapi mungkin lokasinya sekarang tidak menakutkan. Sebab apa? Menjadi tempat wisata, lebih enak, lebih bagus. Ya, mungkin ada apa, lampunya lebih menarik lah, begitu, tidak menakutkan. Tapi tetap saja yang namanya lembah kekelaman itu artinya matahari gak bisa masuk antara bukit sama bukit, begitu yang tinggi, gunung sama gunung, di bawahnya lembah kekelaman. Matahari tidak bisa tembus, sinar terangnya tidak bisa masuk menembus gunung itu. Makanya disebut sama Daud lembah kekelaman. Bukan cuman gelap. Kalau lembah saja barangkali masih ada indahnya ya, ada menariknya ya.
lembah. Misalnya contoh di Indonesia, ternyata ada 10 lembah yang terindah. Salah satunya lembah yang di Papua, di pegunungan lembah apa itu namanya Baliem, di Papua, di pegunungan Jayawijaya. Itu indah. Ada pohon-pohon yang hijau. Kalau cuman lembah saja masih ada hijau-hijaunya, masih ada rumputnya, masih ada pohon-pohonnya, masih bagus kalau cuman dibilang lembah. Di Jawa Timur, perbatasan Batu sama Malang, itu ada pegunungan Arjuno. Itu ada lembah apa namanya ya? Lembah, saya lupa namanya apa, di lembah Kidang kalau nggak salah namanya itu. Itu juga hijau. Termasuk di Temanggung kalau Anda tahu. Di daerah Temanggung Semarang juga ada satu lembah namanya lembah Sindoro. Itu juga indah. Dan mungkin Anda lebih tahu dari saya, ada 10 tempat yang lain yang namanya lembah itu indah. Kalau cuma disebut lembah saja masih bagus, masih keren, masih nyaman, masih enak dilewati. Lembah kok pemandangannya hijau dan enak. Tapi ini di belakangnya ada kata lembah kekelaman. Kekelaman di sini adalah Salmaveth. Artinya kegelapan yang menakutkan, bukan cuman gelap. Saya suka bilang sama saudara begini, kalau cuman gelap saja itu tuntas ketika terang itu datang. Perhatikan baik-baik kata saya pada bagian ini. Kalau kita melewati cuman kegelapan, saya gelap Pak hidup saya Pak, saya punya masalah gelap. Ketika terang datang, itu selesai dan tuntas gelap itu hilang. Tetapi ketika bicara tentang kekelaman, kekelaman itu gelap banget, gelap gulita, gelap sekali. Sampai orang di depan kita pun kita tidak kelihatan. Cuman kita bisa meraba-raba gitu loh. Karena kelam itu gelap sekali. Ya, ketika kalau gelap, saudara ya, terang datang tuntas. Tetapi yang namanya lembah kekelaman atau kekelaman Salmaveth itu hanya tuntas, itu hanya selesai ketika Tuhan datang di situ. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda mengalami namanya lembah kekelaman, hari ini saudara sedang berhadapan dalam hidupmu yang namanya lembah kekelaman. Kamu sedang berjalan dalam namanya lembah kekelaman dalam musim kehidupanmu. Saya mau kasih tahu, itu boto Tuhan hadir di situ, maka tuntas masalahmu. Karena ketika Tuhan datang dalam hidupmu, Tuhan beserta dengan engkau, apa yang terjadi? Itu memancarkan kemuliaan, menyinarkan kemuliaan, maka kekelaman dalam hidupmu akan selesai dan tuntas. Jadi kalau hari ini ada di antara saudara sedang melewati lembah kekelaman, engkau butuh kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Lembah kekelaman itu ada ancaman yang menakutkan, gelap sekali. Ancaman mematikan, ancaman yang menakutkan. Makanya di dalam teks bahasa Inggris dalam New King James Version, kata lembah kekelaman itu disalin dengan kata the valley of the shadow of death. Lembah bayang-bayang maut, lembah bayang-bayang kematian. Dari kata-katanya saja kita ngeri. Lembah kekelaman itu ada bayangan yang menakutkan. Orang ketika lewat itu bayangannya apa? Waduh, mati aku, gagal aku, hancur aku. Itu yang terjadi ketika ada melewati yang namanya lembah yang satu ini, lembah Salmaveth. Engkau butuh kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Hanya Tuhan yang bisa tolong saudara. Sebab itu Mazmur Daud tadi pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa dia tidak takut bahaya? Sebab engkau besertaku. Kehadiran Tuhan, Daud percaya, menyirnakan yang namanya kekelaman, menyingkirkan kekelaman. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan hadir dalam hidup kita. Anda mau contoh? Di Alkitab ada contoh seseorang yang mengalami kekelaman ancaman maut. Daniel misalnya dimasukkan dalam gua singa. Itu kekelaman loh saudara. Itu gelap banget, tidak ada yang bisa tolong. Siapapun gak bisa tolong. Ilmunya Daniel gak bisa. Daniel adalah orang yang paling berhikmat. Ada waktunya saya katakan alam gak bisa tolong kita ketika melewati ini.
Cuaca mungkin gak bisa tolong kita, gak bisa bantu. Rekening uangmu di bank barangkali gak bisa tolong. Koneksimu, jabatanmu, kedudukanmu, semua yang ada pada kita, yang kita punya, gak bisa bantu kita gitu loh. Gak bisa tolongin kita. Daniel gak bisa apa-apa. Itu lembah kekelaman. Tapi lihat, kalau ada baca Alkitab, Alkitab berkata ini, the Lord is there. Tuhan ada di sana bersama Daniel. Kehadiran Tuhan itulah yang membuat kekelaman tetap jadi terang. Kekelaman itu sirna karena the Lord is there. Tuhan ada di sana. Keren saudara ya. Sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, itu lembah kekelaman loh. Siapa yang bisa selamatkan? Tolong Sadrak, Mesak, Abednego dibakar di api yang dipanaskan 7 kali. Gak ada kekuatan apapun bisa tolong gitu loh. Sesakti-saktinya orang akan terbakar hangus. Tapi Alkitab katakan apa? Tuhan ada bersama mereka. Ini yang Daud gambarkan sama kita. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, lembah yang sangat gelap sekali, orang cuma bisa meraba, mata gak bisa lihat apa di hadapan kita. Kalau ada lubang, masuk kita. Ada jurang, kejebur kita di situ. Dah gampang lewati lembah kekelaman. Butuh kehadiran Tuhan. Pastikan ada menangkap pada bagian awal dari firman Allah ini. Hari Minggu kemarin saya kaitkan Presiden kita Pak Joko Widodo di bulan Agustus menyampaikan satu statement pidatonya, mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia, Presiden kita luar biasa, sangat sigap, cepat memberikan informasi kepada rakyatnya. Mengatakan supaya kita hati-hati, bersiap-siap, berjaga-jaga memasuki tahun depan 2023. Beliau mengucapkan, melepaskan statement kepada seluruh rakyat Indonesia setelah beliau bertemu Presiden kita dengan kepala negara G7. Setelah beliau bertemu dengan badan-badan internasional, langsung dengan bos-bosnya, dengan lembaga-lembaga monetary internasional, ya, setelah bertemu dengan banyak tokoh-tokoh penting di dunia ini, hampir semuanya tokoh dunia termasuk pakar ekonomi, monetary ekonomi, memprediksi tahun depan itu tahun yang gelap, kata Presiden. Dan Presiden katakan ini, hati-hati. Ini bukan Indonesia. Saya sempat senang, oh berarti Indonesia aman. Ternyata enggak. Di belakangnya, hati-hati, ini bukan Indonesia, tetapi dunia. Ya, mungkin belum pernah terjadi. Selama ini kita tahu yang namanya kegelapan, krisis pangan, ekonomi hanya lokal satu negara, Ethiopia misalnya, dan lain-lain sebagainya. Lokal. Negara-negara tertentu. Tapi Presiden kita katakan, hati-hati, bukan di Indonesia tapi dunia global. Akan terjadi krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi. Alan Marx tadi malam pidato, tiba-tiba mati listrik. Orang terkaya di dunia pakai lilin. Saya tidak mengerti, saya nggak bisa menangkap apakah tanda-tanda di Eropa mulai terjadi krisis energi, saya juga nggak tahu saudara ya. Tapi bagi saya berpikir aneh ya, kok sementara pidato pakai semacam Zoom meeting di toko-toko penting mati listrik saudara ya. Kita nggak tahu seperti apa. Tapi saya cuma kaitkan ya, bahwa prediksi dunia mengatakan ke depan tahun kegelapan yang sangat gelap. Krisisnya ini loh, dampak pandemi ditambah lagi perang yang terus berlanjut antara Rusia dan Ukraina. Saya coba kasih pesan profetik lewat firman Allah sama saudara. Saya coba kasih kuatkan iman sama saudara yang mulai goyang. Daud saudara ya, itu memang pernah mengalami itu. Coba saya tunjukkan satu ayat lagi tentang pengalaman iman Daud. Dia gak takut dengan kegelapan. Kegelapan jadi terang, kegelapan menjadi seperti siang, kata Daud. Meskipun dirinya dilingkupi sama malam kegelapan. Lihat ayat ini. Mazmur 139 ayat 11 sama ayat 12. Saya baca saja ya. Perhatikan baik-baik firman Allah. Ini penting, pesan-pesan penting buat kita. Jika aku berkata, kata Daud nih, biarlah kegelapan saja melingkupi aku. Kok enggak ada takutnya nih orang? Daud berkata, meskipun kegelapan itu melingkupi aku, apalagi, dan terang sekelilingku menjadi malam.
Sekalipun terang udah jadi malam, gelap di sekelilingku. Apa kata Daud? Daud berkata begini, maka dikatakan kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam yang gelap itu menjadi terang seperti siang. Malam jadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Jadi Daud itu mengalami, coba Anda lihat gambar PowerPoint ini saya tunjukkan sama saudara. Daud itu tidak takut melewati lembah kekelaman Salmavet, kegelapan yang sangat kelam, yang bisa ada ancaman, ada bahaya di situ. Orang bisa gagal, orang bisa jatuh, orang bisa bangkrut, orang bisa mengalami hal-hal yang tidak diharapkan. Tetapi Daud berkata dia nggak takut lewati lembah kegelapan yang paling gelap. Karena kata Daud, kekelaman atau kegelapan menjadi terang. Jadi Daud tuh pernah ngalami, meskipun gelap jadi terang kata Daud. Dan ini bukan cuman dialami oleh seorang saja namanya Daud. Enggak. Umat Israel Tuhan bisa buat sama seseorang yang dikasihinya. Tapi Tuhan juga bisa buat atas sekelompok satu bangsa dikasih terang. Ada ingat cerita tentang bangsa Israel ketika mereka tinggal di Mesir, di satu tanah khusus dikasih sama Fir'aun pada zamannya Yusuf. Keluaran pasal 10, Yusuf udah mati. Fir'aun yang kenal sama Yusuf udah mati nih, Keluaran pasal 10. Ya. Bangkit Fir'aun yang baru, yang tidak kenal sama Yusuf, tidak tahu jasa-jasanya Yusuf yang mensuplai Mesir dengan kelimpahan banyak gandum. Tidak kenal Israel di tanah Gosen dijadikan budak, ditindas sama Fir'aun yang muncul baru, tidak ngerti jasanya Yusuf. Tapi pernah terjadi di Mesir kegelapan, Goshen terang. Saya baca ayatnya. Keluaran pasal 10 di ayat 21 sampai ayat 23 ya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir. Apalagi sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dengan tongkatnya, dan datanglah gelap gulita, Salmavet. Gelap gulita, orang gak bisa lihat di depannya. Perhatikan, dan seluruh tanah Mesir selama 3 hari itu mengalami kegelapan. Ayat 23, tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Orang Jawa bilang peteng dedet, gelap sekali, mata gak kelihatan depan apapun, cuman meraba-raba. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Gak bisa bangun, takut, gelap banget. Gelapnya mencekam dong berarti. Orang gak bisa bangun dari tempat tidurnya, berarti dari tempat duduknya. Ngeri kegelapannya. Salmavet, kegelapan yang di dalamnya ada unsur ancaman, tegang, horor banget gelapnya gitu. Mereka berkata, ini gelap gak biasa ini. Ini gak pernah gelap kayak begini. Sampai mereka tidak berani bangun dari tempatnya. Itu yang terjadi. Tapi lihat baik-baik. Mesir mengalami Salmavet, mengalami kekelaman yang paling gelap. Perhatikan kata ini, tetapi. Ayo sama-sama kata baca tetapi, biar ini menjadi bagian Anda dan saya semua. 2, 3. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di Israel tetap ada terang di kediamannya. Tuhan bisa bikin terang. Kediamannya itu di mana? Di Goshen. Saya mulai bicara tentang Goshen, di Goshen. Jadi perhatikan, gambar ini perhatikan berikutnya. Dunia ini bisa saja dalam kegelapan, seperti diprediksi oleh pakar ekonomi, diprediksi oleh para kepala negara di dunia ini. Hari ini akan dimulai KTT G20. Salah satunya adalah bagaimana solusi mengatasi tahun depan. Semuanya untuk kebaikan negara-negara yang tergabung dalam G20. Solusinya yang terbaik bagaimana? Supaya kita semua baik. Kita berdoa supaya KTT G20 itu mendatangkan solusi yang terbaik buat bangsa-bangsa di dunia. Juga buat bangsa kita tercinta Indonesia. Tentu kita berdoa, kalau boleh jangan kegelapan yang terjadi. Kalau boleh. Tapi kalau sampai prediksi itu terjadi,
bahwa tahun depan, tahun yang gelap, krisis-krisis gelap terjadi. Ingat, tetapi janji Tuhan buat kita, kita tetap ada dalam terangnya Tuhan. Kita ada dalam terangnya Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kehadiran Tuhan dalam firman-Nya, kehadiran Tuhan dalam tuntunannya, itu jadi terang buat jalan kita. Meskipun sebetulnya sekitar kita gelap, tapi Tuhan hadir dalam firman-Nya jadi terang buat kita. Makanya saya mau sampaikan sesuatu sama saudara di sini. Kalau toh memang betul prediksinya, semoga jangan. Tapi kalau betul-betul terjadi kegelapan, krisis terjadi di tahun depan 2023, ingat baik-baik, ada janji Tuhan dalam hidup kita. Kehadiran Tuhan itu membuat gelap tetap jadi terang. Katakan haleluya. Oh, saya mengimani dengan roh bergelora. Saya percayai. Saya taati firman Allah. Karena untuk mengalami janji Tuhan, syaratnya adalah percaya dan taat. Ada gak percaya? Ada cuma nonton. Ada gak percaya gak taat? Orang lain ngalami terang, ada dalam kegelapan. Saya tidak ingin itu terjadi sama saudara. Saya mengasihi Anda semua, baik jemaat yang saya gembalakan langsung di GSP di Jombang, maupun Anda yang saya gembalakan setiap hari secara online. Saya beri makan rohani saudara tiap hari. Tujuan saya begini, ke depan engkau jadi kuat. Ke depan engkau justru terangkat oleh karena kuasa firman. Meskipun gelap, kehadiran Tuhan itu menyirnakan kegelapan. Lewat apa? Lewat firman-Nya yang menerangi langkah-langkah kita. Saya mau tunjukkan tentang Goshen, tetap terang di kediaman Israel. Mesir gelap, semua gelap gulita, sampai bangun pun gak bisa. Berarti kerja gak bisa pendeta? Iya dong, kerja gak bisa. Mau kerja apa gelap? Apakah ke depan sampai terjadi krisis energi? Saya gak tahu saudara ya. Tapi kalau toh nanti betul-betul gelap seperti apa, kita gak ngerti. Tapi percaya begini ya, sama firman, kehadiran Tuhan sama Mafet itu jadi terang, malam jadi siang karena kehadirannya. Ini bukan cuma gelap loh, ini kelam loh saudara. Temukan Goshen saudara. Nah, riwayatnya bagaimana ceritanya bangsa Israel mendapatkan Goshen, Anda ingat ya, kalau Anda ikuti khotbah pada hari Minggu, saya pikir khotbah hari Minggu itu baik pagi maupun sore, itu pesan yang baik untuk Anda menyongsong tahun depan. Ya, Anda coba lihat itu pelajaran pada hari Minggu saudara ya. Tapi perhatikan di ayat ini, saya baca saja ya sambil saya terangkan ya. Kejadian pasal 45 ayat 10 dan ayat 11 ya. Engkau akan tinggal di tanah Goshen. Ini Yusuf yang berkata kepada saudara-saudaranya. Dan ingat, setiap kali kita baca perjanjian lama kita mesti lihat Tuhan di situ. Yusuf di sini adalah representatif daripada pribadi Tuhan sendiri. Perkataannya Tuhan, bagaikan perkataan Tuhan dituntun oleh Tuhan. Ini seperti Tuhan berkata kepada umatnya. Yusuf berkata begini, engkau akan tinggal di tanah Goshen kepada keluarga besarnya semua. Dan dikatakan apa? Tinggal di tanah Goshen akan dekat kepadaku. Ini maunya Tuhan. Terus ya, engkau serta anak cucumu ya. Engkau berarti itu kakak-kakaknya termasuk ayahnya juga adiknya Benyamin. Sampai anak-anak cucu generasi kita semua, keluarga besar kita semua. Termasuk apa? Kambing domba dan lembu sapimu. Kambing domba lembu sapi bicara itu zaman perjanjian lama simbol uang, simbol kekayaan, simbol materi. Kambing domba lembu sapi simbol pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Dan segala milikmu, asetmu tinggal di Goshen dekat kepadaku. Supaya apa? Suruh dekat sama Yusuf, tinggal di Goshen. Anak cucu, pekerjaan semua jangan jauh dari aku, kata Yusuf. Seperti Tuhan ngomong sama kita. Lalu dikatakan sama-sama kita baca ayat 11-nya 2, 3. Di sanalah aku akan memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Menarik loh ayat ini.
Datang di Goshen. Ketika semua gelap, Goshen terang. Goshen itu, saat orang yang tinggal di Goshen itu mendapat perlakuan istimewa dari Tuhan. Ingat, pelajaran saya sampaikan pada hari Minggu kemarin, perlakuan istimewa Tuhan kepada kita itu namanya God's favor. Itu favornya Tuhan. Tuhan memperlakukan kita secara istimewa. Saya tanya sama Anda semua pagi ini, dengarkan saya. Maukah Anda semua menerima perlakuan istimewa dari Tuhan? Yang Tuhan lakukan sama saudara, Tuhan gak lakukan sama orang lain. Yang Tuhan dah buat sama orang, Tuhan buat spesial buat saudara. Orang lain gelap, engkau tetap terang dalam jalannya Tuhan. Itu diistimewakan loh. Gelap kayak siang buat saudara. Sama saja Pak, tahun kemarin katanya orang sulit Pak, tapi saya tetap menerima berkat Tuhan loh Pak, kerjaan saya. Dan seterusnya. Di sanalah dikatakan, aku memelihara engkau, kata firman, sebab kelaparan masih ada 5 tahun lagi. Kelaparan bicara krisis pangan, krisis ekonomi, krisis moneter, keuangan juga. Itu jadi satu. Supaya engkau jangan jatuh miskin seisi rumahmu. Supaya engkau jangan bangkrut. Saya berdoa melewati 2023 prediksinya. Saya ngomong prediksi kan. Bukan saya mengulang-ulang kata dunia. Yang saya ulang-ulang perkataan firman sama saudara. Nancepnya saya coba ingin memasukkan iman di roh saudara pagi ini. Meskipun dunia berkata gelap di sana, tapi saya percaya Anda akan kuat melewati tahun depan. Anda bukan cuma bertahan melewati tahun depan. Engkau diberkati Tuhan. Tidak ada yang bangkrut, tidak ada yang gagal, tidak ada yang jatuh miskin, tidak ada yang terjun bebas investasi pekerjaanmu. Katakan amin. Engkau bisa mulai chatting dengan perkataan imanmu. 2023, aku tidak akan terjun bebas, aku tidak akan bangkrut. Ya, aku tidak akan gagal, aku makin diberkati Tuhan. Kamu tidak akan jatuh miskin. Kuncinya bagaimana? Tinggal di Goshen. Tinggal di Goshen. Dekat kepadaku, kata Yusuf. Dekat kepada Tuhan secara rohani. Ya. Anda lihat Keluaran pasal 8 ini menarik tentang Goshen. Saya tambah satu ayat lagi supaya Anda dapat sesuatu. Apa itu Goshen? Ketika saya merenungkan Goshen, selalu ada sesuatu yang menguatkan diri saya. Saya harus tinggal di Goshen saya. Anda mesti menemukan Goshen dalam hidupmu. Saya baca dulu nih ayat, lalu saya lanjut. Keluaran 8, 22, 23 ayatnya. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen. Ketika malapetaka 10 tulah terjadi, krisis terjadi, aku mengecualikan tanah Goshen. Diistimewakan orang-orang yang tinggal dalam Goshennya Tuhan. Dikecualikan, dapat favor. Bagaimana dapat favor? Saya teruskan. Di mana umatku tinggal di Goshen, temukan Goshenmu, tinggal di Goshenmu, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat. Ini tulah supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan. Orang-orang yang tinggal di Goshen mengalami pengecualian perbedaan. Anda beda sama orang dunia. Meskipun dunia adalah kegelapan, gelap jadi terang. Gelap kayak siang sama kita. Karena kehadiran Tuhan di Goshen kita. Makanya kita mesti menetap tinggal di Goshen. Ya, dia katakan antara umatku dan bangsamu ada perbedaan. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Anda yang percaya dan mau menemukan Goshenmu, dan kamu mau tinggal di Goshenmu, Alkitab katakan besok tanda mujizat ini akan terjadi. Besok kamu akan mengalami mujizat ini, asal udah tinggal di Goshen. Saya percaya apapun yang orang katakan tahun depan, prediksi gelap ini segala macam, tetap saja bagi Anda gak berubah. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Berarti 2023 Tuhan tetap menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, berarti tahun depan tetap aja besok mujizat terjadi dalam hidupmu. Tetap jadi tahun mujizat buat saudara. Tetap jadi tahun berkat buat saudara. Aku berdoa tidak ada yang bangkrut, jatuh miskin, makin mengalami mujizat berkat Tuhan. Masa sukar itu masa Tuhan menyatakan kuasanya. Dengan cepat, Goshen di sini bukan bicara tempat secara fisik. Goshen yang saya sampaikan sama saudara, yang berulang-ulang saya katakan, ayo jemaat temukan Goshenmu.
Ayo anak Tuhan, hamba Tuhan, tinggal dalam Goshenmu. Saya katakan ini bukan bicara tempat secara fisik, bukan bicara tentang satu kota, satu negara tertentu. Goshen buat kita semua. Kota kita boleh berbeda, tapi temukan Goshenmu. Anda mau tinggal di Jombang, tinggal di Kediri, di Surabaya, Madiun, mana lagi, Tulungagung, di Bandung, Cirebon, di Papua, sama saja. Di Nias katanya hujan terus ya. Saya baca dari beberapa status Ibu Pendeta Juliana, hujan terus. Saya cari chattingnya Pak Dan Ramil, Kapten siapa itu, Pak Nimrod Hutapea, katakan hujan terus, bantu doa Pak Pendeta. Kita doakan ya yang mengalami seperti itu. Apapun nama kota Anda pagi ini, tinggal di mana saja, no problem. Sebab Goshen di sini bukan kota kok, bukan negara. Apa itu Goshen? Goshen ini bicara tentang perkara yang rohani. Apa itu? Kita harus temukan Goshen kita, dan kita harus tinggal di Goshen kita. Karena kalau kita tinggal di Goshen, kita mengalami perbedaan. Tuhan membedakan, Tuhan memberikan favor, pengecualian kepada kita. Bagaimana kita menemukan Goshen kita? Saya tulis di bawah, Goshen itu artinya mendekat kepadaku. Tinggallah kamu di Goshen, kata firman, supaya kamu datang, supaya kamu dekat dengan aku. Pendeta, bagaimana caranya pendeta saya menemukan Goshen saya dan keluarga, usaha pekerjaan saya semua tinggal di Goshen saya mau tetap tinggal di Goshen. Bagaimana caranya? Caranya menemukan Goshen, tinggal di Goshen adalah Anda harus hidupmu mendekat kepada Tuhan. Ketika saudara mendekat kepada Tuhan, disitulah Anda tinggal di Goshennya Tuhan. Akhir tahun ini ada yang anggot-anggotan, kadang datang, kadang tidak, kadang ibadah, kadang tidak, kadang duduk diam di kaki Tuhan, datangnya sekali, bolongnya 5 kali. Ayo sekarang makin dekatkan dirimu kepada Tuhan, supaya engkau menerima favornya Tuhan. Karena tidak ada cara lain untuk kita tinggal di Goshen Tuhan. Caranya adalah datang mendekat kepadaku. Ketika ini masalahnya kita kan, Alkitab katakan Roma 8:31, jika Tuhan di pihak kita, jika Tuhan beserta kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jawabannya apa? Tidak ada. Tapi kalau Tuhan tidak beserta kita, semua bisa melawan kita loh. Semua bisa kalahkan kita. Tapi kalau Tuhan beserta kita, kita menang. Tapi masalahnya seringkali kenapa Tuhan ada di pihak kita, kitanya nggak di pihak Tuhan, melenceng terus jalannya. Kita melakukan apa yang kita mau, ego kita, keinginan kita. Bukan yang Tuhan mau yang kita lakukan, bukan kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Ini masalah. Bukan berarti kita berkata, Tuhan tolong saya, lindungi saya. Bukan berarti Tuhan langsung datang di pihak saudara. Kalau Anda nggak di pihak Tuhan, Tuhan nggak bisa dengan saudara loh. Anda harus datang dekat sama Tuhan. Jangan melenceng jalannya. Kita suka gak di pihaknya Tuhan, semau-maunya kita, gak bisa begitu. Mesti datang dekat sama Tuhan. Saya coba ingin jelaskan sedikit ya, dengan cepat ya. Mendekat kepada Tuhan itu seperti apa pendeta? Anda kejar saya kan? Mendekat itu kayak apa? Contoh mendekat itu kayak ayat ini. Dengan cepat saya coba terangkan ayat ini. Seperti ayat ini gambarkan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Ayat 3 ini janji-janjinya. Untuk mengalami 3, 4, 5, 6, 7 harus lakukan ayat yang ke-1 dan ayat kedua kuncinya. Saya gak bisa terangkan semua, tapi saya tunjukkan ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung. Tidak kena jerat, tidak kena perangkap, tetap jalan disertai Tuhan. Dari penyakit sampar yang busuk, penyakit menular. Ke depan seperti apa gelap kita nggak tahu. Tapi Tuhan lindungi kita. Terus ayat yang keempat. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia perisai dan pagar tembok perlindungannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, Salmafet, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Gelap jadi terang, engkau cuma menontonnya saja. Engkau berjalan dalam terang. Mau ngalami fasilitas 3, 4, 5, 6, 7 ayat tadi, ngalami perlindungan, ngalami terang penjagaan Tuhan. Bagaimana caranya? Lakukan ayat 1. Ayat 1 itu apa sih?
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Duduk di sini kata Yosef bahasa Ibrani. Artinya ini bukan cuma duduk kongko-kongko santai-santai. Ini adalah duduk diam di kaki Tuhan seperti Maria. Marta sibuk, Maria duduk diam di kaki Tuhan. Ngapain saudara? Mendengar perkataan Tuhan. Baca Lukas 10 ayat 39. Dia mendengar perkataan Tuhan. Ini waktunya engkau tinggal di Goshenmu. Bagaimana caranya? Duduk diam di kaki Tuhan. Duduk dalam naungan yang maha tinggi. Bukan cuma duduk, tapi mendengar perkataan Tuhan, menyembah Tuhan dan seterusnya. Apalagi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bermalam dalam naungan maha kuasa bukan cuma nginep, ya, bukan sleep over, cuma nginep, enggak. Ini seperti Rut dan Boas. Saya kunci dengan satu ayat lalu selesai. Kepanjangan saudara ya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan dan tidur pada ujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu, Rut gambaran kita, dekat dengan diam-diam mendekatkan sama Boas. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaring ia di kakinya Boas seperti Maria di kakinya Yesus. Boas gambaran Yesus, nenek moyangnya Yesus ini Boas. Rut ini kayak kita. Ngapain sih di kakinya Boas? Saya pinjam istilahnya Pak almarhum Petrus Agung, suka mengajarkan hineni. Hineni itu budak gitu ya, yang dibebaskan, lu bebas. Tapi budak berkata ini, aku enggak mau, aku tetap mengabdi sama engkau. Aku melayani engkau seumur hidupku. Artinya apa? Aku serahkan hidupku kepadamu. Ini waktunya Anda temukan Goshenmu seperti Rut. Diam di kakinya Tuhan, surrender. Aku berserah kepadamu Tuhan. Diam di kaki Tuhan. Itu jalan keluar yang terbaik. Ingat ketika kau ada di Goshen Tuhan. Tuhan buat perbedaan dalam hidup kita. Tuhan berkati Anda semua. Mari kita sama-sama berdoa saudara.